Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang hebat, soleh dan solehah, bagaimana kabarmu hari ini? Tentunya kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pagi ini jumpa kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia bersama dengan Bu Eva. Anak-anak, materi bahasa Indonesia yang akan kalian pelajari pagi hari ini adalah materi laporan. Ya, tentunya Bu Eva yakin kalian tidak asing lagi dengan istilah laporan. Apa yang dimaksud dengan laporan? Ada yang tahu anak-anak? Nah, laporan tentunya banyak pengertiannya. Ya, ada beberapa pengertian tentang laporan. Di sini Bu Eva akan menjelaskan dua pengertian laporan. Yang pertama, laporan adalah segala sesuatu yang dilaporkan kepada orang lain. Ya. Yang kedua, laporan adalah penyajian atau pemaparan suatu objek berdasarkan fakta atau data yang diperoleh. Nah, itu pengertian dari laporan. Nah, sekarang laporan itu ada bermacam-macam, ya. Apa saja jenis laporan? Nah, macam-macam laporan bisa dilihat dari kegiatannya. Yang pertama, laporan pengamatan. Nah, jika kegiatan kalian mengamati, nanti laporan yang kalian buat disebut laporan hasil pengamatan atau laporan pengamatan. Berikutnya ada laporan eksperimen. Laporan eksperimen ini disebut juga dengan laporan percobaan. Nah, apabila kegiatannya melakukan uji coba atau eksperimen, maka laporan yang disusun nanti disebut laporan hasil eksperimen atau laporan eksperimen. Contoh berikutnya yaitu laporan wawancara. Nah, laporan wawancara ini apabila kalian melakukan kegiatan wawancara. Nah, dulu di kelas 5 kalian pernah melakukan kegiatan wawancara. Nanti laporan yang disusun yaitu laporan hasil wawancara. Berikutnya ada laporan investigasi. Nah, apa yang dimaksud dengan laporan investigasi? Laporan investigasi adalah laporan yang berasal dari kegiatan menyelidiki, mengidentifikasi secara rinci, dan dilaporkan secara mendetail dan rinci sejelas-jelasnya. Nah, nanti insya Allah akan dijelaskan secara khusus laporan investigasi ini. Kemudian ada laporan kunjungan. Laporan kunjungan apabila kegiatan kalian adalah mengunjungi atau berkunjung. Misalnya kalian mengunjungi Museum Perjuangan. Nah,
nanti kalian bisa menyusun laporan hasil kunjungan. Nah, tentunya masih banyak lagi macam-macam laporan. Nah, berikutnya untuk membuat sebuah laporan yang baik, maka kalian perlu mengetahui ciri-ciri laporan yang baik. Ciri-ciri laporan yang baik itu apa saja? Yang pertama, laporan yang baik itu laporan yang disusun secara sistematis atau runtut. Berikutnya, laporan yang baik yaitu laporan yang disusun secara menyeluruh, terperinci atau mendalam. Jadi laporan yang menyeluruh, yang rinci atau yang mendalam itu hasilnya akan lebih baik. Berikutnya, ciri berikutnya, laporan harus berdasarkan fakta. Fakta artinya berdasarkan kenyataan. Nah, jadi laporan itu harus berdasarkan kenyataan, tidak boleh direkayasa. Ciri berikutnya, laporan ditulis dalam bahasa yang sesungguhnya atau bahasa denotasi. Nah, bukan bahasa konotasi. Konotasi itu kiasan. Kalau bahasa konotasi atau kiasan itu hanya diperbolehkan untuk teks puisi, ya. Sedangkan kalau laporan itu harus menggunakan bahasa denotasi atau bahasa yang sesungguhnya. Ya, maksudnya agar laporan itu mudah dipahami. Begitu. Berikutnya, nah, ketika kalian menyusun sebuah laporan, maka kalian harus tahu apa saja yang perlu ditulis dalam sebuah laporan. Nah, di sini paling tidak atau minimal atau paling sedikit yang harus kalian tulis yang pertama. Nah, sebuah laporan itu harus ada objek pengamatannya. Nah, objek pengamatan ini secara tidak langsung nanti akan dimasukkan ke dalam judul laporan, ya. Jadi yang pertama itu objek pengamatan atau judul laporan. Misalnya kalian mengamati hasil mencangkok pohon jambu. Nah, objek pengamatannya adalah pohon jambu, maka nanti kalian bisa memberikan judul mencangkok pohon jambu. Jadi otomatis objek pengamatannya itu sudah masuk ke dalam judul pengamatan. Yang kedua yaitu waktu pengamatan. Nah, kapan pengamatan itu dilakukan? Ini juga perlu ditulis dalam sebuah laporan. Yang ketiga, tempat pengamatan. Di mana kalian melakukan pengamatan? Ini juga harus ditulis dalam sebuah laporan. Yang keempat, nama pengamat. Nah, pengamat apa? Pengamat itu orang yang mengamati. Nanti yang menulis atau menyusun sebuah laporan. Jadi laporan itu juga perlu ditulis nama pengamatnya. Berikutnya yang paling penting di sini adalah hasil pengamatan. Nah, setelah kalian mengamati, kalian akan mendapatkan data. Nah, data-data itu nanti akan kalian susun menjadi sebuah laporan. Laporan itu nanti bisa secara langsung atau disusun secara lisan,
bisa juga disusun secara tertulis. Nah, itu paling sedikit hal-hal yang perlu ditulis dalam sebuah laporan. Nah, anak-anak, nanti kalian juga bisa menambahkan lagi. Tidak hanya itu saja, kalian juga boleh menambahkan dengan tujuan pengamatan. Nah, kemudian kalau laporan eksperimen atau laporan percobaan itu kalian juga bisa menambahkan dengan bahan dan alat-alatnya yang dibutuhkan apa saja. Itu nanti juga bisa kalian tulis. Itu ya untuk hal-hal yang perlu kalian tulis dalam sebuah laporan pengamatan. Nah, untuk teks laporan pengamatan yang akan dibicarakan hari ini, nah, apa yang dimaksud dengan laporan pengamatan? Yaitu teks yang disajikan berdasarkan hasil pengamatan. Nah, dalam menulis teks laporan pengamatan, kita harus menjelaskan objek yang diamati dan hasil pengamatannya. Kemudian, ya, pada teks laporan pengamatan tentunya terdapat informasi penting. Informasi penting dapat kalian temukan pada ide pokok dalam setiap paragraf. Ide pokok adalah inti pembahasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf atau teks. Ide pokok juga disebut ide utama atau pokok pikiran atau gagasan utama. Itu maknanya sama. Ya. Ide pokok terdapat dalam sebuah kalimat yang disebut dengan kalimat utama pada masing-masing paragraf. Tentunya kalian masih ingatkan pelajaran sebelumnya. Nah, untuk materi hari ini, Bu Iva akan menambahkan satu lagi selain kalimat utama dan ide pokok, ada kesimpulan atau simpulan dalam teks atau bacaan. Kesimpulan atau simpulan sebenarnya maknanya sama. Nah, simpulan teks laporan. Selain ide pokok dan kalimat utama, kita juga dapat menentukan simpulan isi teks. Apa itu simpulan? Simpulan menjelaskan keseluruhan isi teks secara singkat atau ringkas. Nah, simpulan itu ditulis dalam bentuk pernyataan. Apa itu pernyataan? Pernyataan itu berupa kalimat berita, kalimat yang berisi informasi. Nah, tentunya informasi itu sesuai dengan isi teksnya. Nah, sebelum menentukan simpulan, tentunya kita perlu membaca dan memahami secara keseluruhan. Nah, anak-anak, ya, langkah-langkah mencari atau menemukan simpulan, ya, diingat-ingat. Yang pertama, dibaca terlebih dahulu teks atau bacaannya. Ya, dibaca dan dipahami secara keseluruhan. Kalau sudah dibaca, tentukan kalimat utamanya pada
masing-masing paragraf. Ingat ya, satu paragraf ada satu kalimat utama. Nah, silakan kalian tentukan kalimat utamanya. Bisa dengan cara kalian garis bawahi terlebih dahulu. Langkah berikutnya, setelah kalimat utama sudah ditemukan, kalian bisa mencari atau menemukan ide pokoknya. Ya, masih ingat ide pokok dalam sebuah paragraf itu terletak dalam kalimat utama. Ya. Nah, kalau kalimat utamanya sudah ketemu, diambil intinya. Inti dari kalimat utama itulah yang disebut dengan ide pokok. Langkah berikutnya, kalau ide pokok sudah ketemu, ya masing-masing paragraf, silakan kalian rangkai ide pokok paragraf 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalian bisa dengan cara merangkaikan dengan bahasa yang baik. Kalian boleh menambahkan dengan penjelas secukupnya. Nah, itu langkah-langkah cara mencari simpulan dalam sebuah bacaan. Bisa dipahami anak-anak? Ya, nanti kalau kalian belum paham cara mencari simpulan, insya Allah nanti akan dibicarakan kembali. Nah, untuk latihan pagi hari ini, ya latihan 1, kalian bisa membaca teks yang berjudul Aneka Pangan di Indonesia. Nah, soal dan bacaannya ada di dalam kit. Langkah mengerjakannya, yang pertama, baca dan pahami keseluruhan isi teks. Ya, ingat, dibaca dan dipahami keseluruhan isi teks. Kalau kalian menemukan ada kata-kata sulit atau kata-kata yang kalian tidak tahu artinya, biasakan kalian buka kamus untuk mencari artinya. Ya, kalau kalian tahu artinya, itu akan lebih mudah memahami isi bacaannya. Langkah berikutnya, kalian baca dan pahami masing-masing paragraf. Nah, apabila bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf, silahkan dipahami masing-masing paragraf itu isinya apa. Langkah berikutnya atau langkah yang ketiga, dalam setiap paragraf, nah tentukan kalimat utamanya, kemudian ide pokoknya, dan informasi penting yang terdapat dalam sebuah paragraf tersebut. Itu langkah mengerjakan soal di atas tadi, ya. Nah, anak-anak, ya, bisa dipahami untuk materi hari ini. Dicoba ya, insya Allah bisa. Selamat belajar, selamat berlatih, tetap istiqomah dalam kebaikan. Man jada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh tentu akan meraih kesuksesan. Ini saja yang Bu Eva sampaikan. Insya Allah nanti kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.